Shalom saudara sekalian. Sudah beberapa minggu ini kita sudah merenungkan beberapa berhala yang mungkin sudah sekian lama menjadi berhala dalam hati kita. Dan akar dari semua permasalahan daripada berhala ini saudara adalah hati. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia 17 ayat yang ke-9. Hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Kita bisa saja mengaku saudara melalui mulut kita bahwa kita percaya kepada Kristus dan Ia adalah segala-galanya di dalam hidup. Tetapi faktanya dalam hati kita ada banyak berhala. Kristus seringkali tidak cukup bagi kita dan Dia bukanlah satu-satunya yang bertakhta di dalam hati kita. Nah, sebagian berhala saudara mudah untuk diidentifikasi. Di permukaan bisa dengan jelas terlihat. Namun saudara, ada beberapa berhala lainnya, kalau kita gali lebih dalam, maka sebenarnya kita akan menemukan bahwa ada berhala lain di balik berhala-berhala permukaan itu. Tim Keller saudara pernah berkata bahwa dalam hal pengenalan akan berhala-berhala ini, kita perlu menganalisa diri kita. Misalnya, ketika kita bicara masalah berhala uang, seseorang yang menjadikan uang sebagai berhala, bisa saja sebenarnya dia menjadikan uang sebagai berhala karena hal-hal yang bisa diberikan oleh uang tersebut. Misalnya, untuk mendapatkan penerimaan daripada orang-orang tertentu, atau untuk masuk di dalam kelompok-kelompok pergaulan tertentu, maka dia membeli barang-barang branded supaya bisa diterima. Nah, 2-3 minggu yang lalu, saudara, kita pernah membahas tentang berhala penerimaan ini. Atau ada juga yang mengejar uang karena uang bisa memberikan kuasa atau controlling terhadap kehidupan orang lain. Berarti memiliki berhala kuasa atau berhala pemegang kendali. Atau dia mengejar uang karena uang bisa memberikan kenyamanan. Berarti berhala kenyamanan dan lain-lain. Atau saudara, mungkin saudara adalah seorang yang memberhalakan kuasa. Saudara mencari sebanyak-banyaknya kekuasaan. Karena kekuasaan itu penting bagi saudara. Namun seringkali dibalik daripada keinginan berkuasa tersebut adalah keakuan dan kesombongan di dalam hati. Nah saudara, ada juga sebagian orang yang merasakan kecemasan yang cukup besar dan berpikir bahwa sebenarnya dia tidak mempunyai masalah dengan berhala di dalam kehidupannya. Karena berpikir bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun saudara, ketika kita mencoba melihat lebih dalam, bukan hanya pada apa yang ada di permukaan, maka ada begitu banyak sumber atau akar daripada munculnya kecemasan. Misalnya saudara, salah satu sumber kecemasan pada umumnya adalah karena adanya kebutuhan besar di dalam hati kita untuk mengendalikan segala sesuatu. Semua harus sesuai dan berada di tempat seperti yang dipikirkan. Tidak boleh keluar daripada jalur. Semua harus sesuai dengan apa yang sudah diatur. Semua harus berada di bawah kendali. Dan ketika tidak berada di bawah kendali, maka dia akan merasakan kecemasan yang berlebihan. Dan keinginan saudara untuk mengendalikan atau mengontrol ini adalah salah satu berhala. Pikiran yang dikuasai oleh konsep bahwa hidup baru berarti jika saya menguasai keadaan dengan baik. Seseorang yang memberhalakan kendali ini saudara akan sangat cemas ketika menghadapi ketidakpastian atau berada di dalam situasi yang tidak bisa dikontrol. Nah, tidak mudah saudara untuk melihat diri kita sebagai seseorang yang menyembah berhala. Tidak selalu mudah menghubungkan gejala-gejala yang tampak itu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Siapa yang berkuasa di sana? Dan seperti yang kita sudah renungkan di dalam sesi pertama saudara, di dalam seri ini, hati kita ini saudara sesungguhnya adalah medan peperangan daripada berhala-berhala. Segala sesuatu berpotensi menjadi berhala. Semua hal-hal yang baik, keluarga, harta, pekerjaan, aktivitas, kesenangan, harapan, dan lain-lain bisa berubah menjadi yang utama di dalam hati kita. Nah, kita perlu mendeteksi hati kita, saudara, dan mewaspadainya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan bagi diri kita sendiri. Pertama, misalnya,
Apa yang menjadi dasar bagi identitas, keamanan, dan pengharapan di dalam hidup kita? Apa yang selama ini mendefinisikan diri kita? Apa yang membuat kita merasa berharga? Nah, apakah identitas, keamanan, kepuasan terletak kepada pencapaian, prestasi, atau penerimaan daripada orang lain? Apakah hanya akan merasa aman ketika punya uang dengan jumlah tertentu? Apakah akan merasa berharga jika sudah mencapai hal-hal tertentu atau ketika diterima oleh orang-orang tertentu? Nah, saudara, kita perlu memikirkan semuanya ini dengan baik, dengan mengoreksi hati kita. Kedua, saudara, apa yang paling kita perjuangkan selama ini? Hal apa yang membuat kita rela mengorbankan apa saja? Saudara, seseorang akan rela berkorban apa saja demi objek penyembahannya. Sama seperti di zaman dulu, orang Israel dengan antusias menyerahkan emas dan perhiasan mereka demi untuk membuat patung lembu emas. Mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki demi untuk dibuatnya patung lembu emas yang kemudian mereka sembah. Saat ini, saudara, ketika kehidupannya sudah normal kembali, kita bisa melihat ya, misalnya ada beberapa orang yang rela mengorbankan uang di dalam jumlah yang cukup besar sampai utang demi misalnya ikut konser atau demi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita bisa menyelidiki kebiasaan-kebiasaan di balik ini, saudara, dengan melihat adanya misalnya pemberhalaan kesenangan atau untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan, dan lain-lain. Ketiga, saudara, hal-hal apa yang menjadi penentu emosi dan perasaan kita? Hal apa yang membuat kita paling khawatir? Apakah itu masalah pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, memiliki atau tidak memiliki uang? Nah, hal apa yang membuat kita sangat sedih? Apa yang membuat kita sangat khawatir? Hal apa yang paling mudah membuat kita menjadi marah? Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam hati kita ketika seseorang misalnya mempermalukan atau tidak memperlakukan kita dengan hormat? Ketika kita begitu marah, mungkin ya saudara, hal itu mengungkapkan adanya berhala keakuan di dalam diri kita. Lalu saudara, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk membereskan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita ini? Pertama, saudara, tentu saja dengan menyadari betapa berbahayanya berhala-berhala itu bagi kita. Berhala itu memperhamba, saudara. Karena itu, kita perlu terus-menerus menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa dipuaskan. Hari demi hari, berhala-berhala itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kedua, saudara, mengakui kepada Allah hal-hal yang selama ini telah menggantikan posisi Allah di dalam hati kita. Menyadari bahwa hal-hal itu telah menduka citakan hati Tuhan. Mari kita akui dan minta pengampunannya. Nah, saudara, tetapi pertobatan daripada berhala-berhala, saudara, tidak cukup hanya dengan menyadari dan mengakuinya kepada Tuhan. Kita perlu langkah ketiga, yaitu menghargai dan menikmati Kristus. Belajar melihat dia sebagai pribadi yang indah, jauh lebih indah daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita perlu mengalami dan melihat bahwa dia lebih menarik bagi hati kita daripada berhala yang selama ini kita sembah. Hal ini sangat penting, saudara, sebab mencabut suatu berhala tetapi gagal menanam Kristus di dalam hati kita, maka berhala itu akan tumbuh kembali. Nah, selain itu, karena berhala-berhala itu adalah hampir selalu adalah hal-hal yang baik, kita tentu, saudara, tidak ingin berhenti misalnya mencintai keluarga kita, pekerjaan yang selama ini kita miliki. Nah, karena itu dalam hal ini kita perlu belajar untuk mengasihi Kristus lebih lagi, sehingga kita tidak diperbudak oleh keterikatan kita terhadap berhala-berhala itu. Tim Keller, saudara, pernah berkata, bersuka dan bertobat harus berjalan bersama.
Bertobat tanpa bersuka akan menghasilkan keputusasaan. Bersuka tanpa bertobat itu dangkal dan hanya memberi inspirasi sementara, bukan perubahan yang dalam. Suatu pertobatan, saudara, yang didasarkan misalnya karena rasa takut, misalnya takut bahwa Allah akan menghukum. Pada dasarnya, saudara, sebenarnya itu kita tidak membenci dosa itu. Dosa itu sesungguhnya tidak kehilangan daya tariknya di dalam hati kita. Nah, kita meninggalkannya demi diri kita sendiri, yaitu supaya kita tidak dihukum. Nah, jadi kita perlu belajar. Kita mesti memberikan misalnya waktu-waktu hening kita dan doa pribadi yang teratur, selain tentunya ibadah bersama. Bersuka di dalam Allah dan menikmati dirinya. Nah, kita perlu belajar misalnya doa yang diucapkan oleh Mazmur, misalnya Mazmur 16 ayat 11, yang mengatakan, di hadapanmu Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, apa berhala saudara selama ini? Kiranya seri daripada mengenal berhala-berhala ini, saudara, bisa menolong dan membawa kita kepada suatu tindakan menyelidiki hati. Mengakui kepada Allah jika selama ini ada berhala-berhala yang menguasai hati kita. Dan mari melatih diri kita melihat dan mengalami keindahan Kristus di dalam hidup kita ini. Sampai ketemu di dalam seri-seri berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.